Untuk pembahasan aplikasi konversi temperatur ini, aku sudah inisialisasi project baru dengan judul Temperature Conversion. Oke, kita akan bahas. Jadi seperti biasa, untuk kita menampung input dari user, kita bisa buat suatu variabel, dan amannya kita buat sebagai float 64. Kenapa pakai float? Karena nanti perhitungan suhunya, itu kemungkinan bakal ada koma-komanya. Jadi better kita siapkan float 64 dari awal. Setelah itu, kita bisa buat judulnya terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu kita akan minta inputnya user. Seperti ini. Setelah kita sudah dapat informasi dari user, kita bisa tampilkan main menu agar usernya bisa tahu dia ingin konversikan kemana dan caranya gimana. Contohnya seperti ini. Nah, untuk menampung pilihannya user, kita bisa buat satu variabel baru. Aku beri nama choice dengan tipe data integer. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa masuk ke flow control untuk mendeteksi inputnya user, apakah itu Fahrenheit, Reaumur, Kelvin, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa buat seperti ini. Dan kita bisa hitung hasil konversinya pada masing-masing if-nya ini. Contohnya yang pertama, yaitu Fahrenheit. Untuk rumus Fahrenheit itu kan kurang lebih seperti ini ya. Aku kasih komen terlebih dahulu. Celsius dikalikan dengan 9/5, lalu ditambah dengan 32. Kita bisa buat perhitungannya seperti ini. C itu merupakan inputnya user. Dan kita akan kalikan dengan 9/5. Pastikan kalian menambahkan koma 0 untuk memastikan bahwa bilangannya terkonversi menjadi float. Lalu kita wrap ke dalam tanda kurung seperti ini, dan ditambahkan dengan 32. Apabila kita cek, nah dia di float seperti ini. Selanjutnya kita bisa tampilkan informasinya ke user. Seperti ini. Next, kita akan konversikan untuk suhu Reaumur dengan rumus seperti ini. Lalu kita buat variabel baru dan kita inputkan rumusnya. Agar perhitungannya nggak ngaco, kita kasih kurung gini dulu, agar nggak bingung. Begitu juga dengan yang di sini. Seperti ini. Terus kita bisa copy yang ada di sini. Dan kita ganti ini menjadi Reaumur. Kayak gini. Terakhir untuk yang Kelvin, rumusnya adalah Celsius ditambah dengan 273,15. Kita bisa inputkan rumusnya. Celsius kita tambah dengan 273,15. Dan kita kopikan informasinya ini. Dan kita ganti ini ke Kelvin. Nah, seperti ini. Kita hapus. Oke, untuk perhitungannya sudah selesai. Kita bisa jalankan aplikasinya. Nah, aplikasi konversi suhu, inputkan suhu dalam Celsius. Misalkan 30 derajat Celcius. Nah, kita ada input kedua, yaitu suhunya apa? Suhunya adalah Fahrenheit misal. Nah, suhu dalam Fahrenheit adalah 86. Apabila kita coba lagi, semisal 30, dan kita akan konversikan ke Reaumur. Suhu dalam Reaumur adalah 24. Kita coba untuk yang Kelvin. Nah, suhu dalam Kelvin 303,15 derajat. Oke, itu untuk aplikasi utamanya. Next, kita akan coba untuk buat ini, agar bisa kita inputkan terus-menerus tanpa perlu kita run ulang. Caranya seperti apa? Kita bisa manfaatkan flow control for. Contohnya seperti ini. Ini kita bisa tambahkan sejenis pembatas gitu.
Nah, seperti ini. Agar nanti jelas mana yang title, mana yang aplikasinya. Nah, kayak gini. Lalu, for-nya kita akan taruh di sini. Nah, kayak gini. Kita akan jalankan ulang. 30 ke Fahrenheit. Nah, dia bisa nih. Tapi masih belum ada pembatasnya. Kita kasih pembatas di sini. Nah, dia udah ada batasnya. Lalu, sebelum aplikasinya dijalankan ulang secara otomatis kayak gini, kita bisa tambahkan konfirmasi ke usernya. Apakah usernya itu pengen lanjut atau pengen keluar. Kita bisa tambahkan di sini. Lalu kasih informasinya ke user dulu. Apakah Anda ingin lanjut? Kita kasih ya, atau y, atau n, gini doang. Dan kita akan nge-scan lagi. Berarti ada variabel lagi. Dan kita akan kasih nama user continue, string gini. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan ulang. 30 ke Fahrenheit. Nah, apakah Anda ingin lanjut, ya atau tidak? Kalau iya, dia akan lanjut. Kalau tidak, dia masih lanjut, karena belum kita handle. Kita kasih spasi dulu. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memanfaatkan user continue ini untuk nge-stop loop-nya dan juga melanjutkan loop-nya? Ada beberapa cara. Salah satu caranya adalah kita bisa pakai for loop dengan tipe yang kedua. Yaitu kita perlu pasang kondisi di sini. Kondisinya agar ini tetap nge-loop adalah si user continue-nya itu value-nya harus y. Kalau dia nggak y, dia bakal ditendang dari loop-nya. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Nah, tapi di sini terdapat error. Kenapa? Dia errornya itu undefined. User continue-nya belum ditemukan. Padahal kita udah define di sini. Nah, cara seperti ini nggak bisa. Karena kenapa? Karena program itu bacanya dari atas ke bawah. Jadi kalau kita define variable di sini, tapi kita pakai variabelnya di atas, dia bakal error. Makanya, ini perlu kita pindahkan ke atas gini. Nah, lalu kita bisa jalankan ulang aplikasinya. Aplikasi konversi suhu, tapi dia tiba-tiba berhenti gini aja. Kenapa seperti ini? Jawabannya adalah user continue akan secara default bernilai empty string atau string kosong kayak gini. Dan di for yang tipe kedua ini, user continue akan langsung dicek. Sementara itu nilai dari user continue itu empty string. Maka dari itu dia nggak memenuhi ini, jadinya false, jadi dia nggak masuk ke sini. Terus cara yang bisa kita lakukan apa? Caranya adalah kita bisa kasih default value-nya dulu. Y, kayak gini. Ups, kita jalankan ulang. Nah, ini baru bisa. Input suhu dalam Celsius. 24 kita konversikan ke reaumur. Nah, suhu dalam reaumur, bla 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 bla. Apakah Anda ingin lanjut? Misalkan ya. Nah, dia akan lanjut. Kita akan coba untuk nggak lanjut. 25 Fahrenheit 77 no. Nah, dia baru quit. Oke, jadi seperti itu pembahasan dari aplikasi konversi suhu ini.